Siap Kiai, kami pecinta NKRI bersama TNI Polri tidak akan mundur. Penulis Bamsuong Soekarto. Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Puji Tuhan dan Alhamdulillah, ketegasan Kapolda Metro Jaya yang didukung oleh Pangdam Jaya dalam melibas ormas anarkis dan radikal terutama FPI dan organisasi sayapnya memang menjadi sengatan mematikan bagi FPI, sekaligus membungkam kepongahan Rizik Syihab sebagai pentolannya. Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya tentunya memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak tegas ormas radikal yang mengancam persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Dan tentunya telah membaca pula kemana pergerakan arah ormas radikal FPI dan organisasi sayapnya. Alih-alih kepulangan Rizik Syihab membawa hawa sejuk bagi umat, tetapi malah sebaliknya, kemelinti. Laksana jagoan ngebet mendapat sanjungan gila dieluk-elukan. Kepedean sundul langit seolah tidak akan ada yang berani mengusik kepulangannya ke bumi Indonesia. Dan memang tidak ada yang mengusik, karena kepulangannya adalah hak Rizik Syihab. Pemerintah tidak menghalangi, mau pulang ya pulang saja. Tetapi rupanya selama 3,5 tahun, runaway Rizik ini tidak mendapat informasi yang benar tentang Indonesia saat ini. Informasi yang masuk ke telinganya seperti selalu mengatakan, tenang beb, Indonesia masih kayak kemarin. Kontak saja Rizik dengan kepercayaan penuh bergegas pulang ke Indonesia. Dan rupanya pula orang-orang kepercayaannya tidak menyampaikan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan Pasal 160 serta Pasal 216 KUHP selama pandemi COVID-19. Begitu kali ya. Berawal dari kepulangannya ke Indonesia, mulai dari penyambutan di Bandara Suta yang jelas menyebabkan terjadinya pengumpulan massa berskala besar. Dan beberapa saat kemudian gelar acara pengantin anaknya. Belum baliho besar-besar yang disembah-sembah oleh para pengikutnya. Jelas ini pelanggaran dengan kesengajaan terhadap protokol kesehatan yang berlaku. Rizik Syihab ini makin semaunya sendiri dengan kepedeannya yang sundul langit, dianggapnya tidak akan ada yang mengusik sepak terjang pasca kepulangannya. Tak mau disepelekan oleh Rizik Syihab dan FPI-nya, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menghimbau kepada warga Petamburan, Jakarta Pusat untuk melakukan rapid test atau tes cepat Corona COVID-19. Tentunya ini berlaku juga dan harus dilakukan oleh Rizik Syihab, meski dibumbui ngacir dari rumah sakit. Tapi tidak apalah, biar ada lucu-lucunya sedikit kisah si Rizik Syihab ini. Imbauan keras semua warga yang berada di wilayah seputaran Kelurahan Petamburan, ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran di Petamburan. Irjen Fadil Imran pun mendukung sikap tegas Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman dalam menertibkan spanduk dan baliho ormas yang tak mengantongi izin. Salah satunya baliho bergambar Rizik Syihab. Tidak boleh ada organisasi masyarakat atau kelompok yang boleh menempatkan dirinya di atas negara. Inilah langkah awal cerdas, tegas dan terukur yang dilakukan Kapolda Metro Jaya bersama Pangdam Jaya dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat dan melibas radikalisme ormas FPI. Meskipun berbagai tantangan diterima Kapolda Metro Jaya dan pembelaan terhadap Rizik Syihab bermunculan dari segenap kalangan, tetapi Irjen Fadil Imran tetap melakukan tindakan tegas. Karena baginya tidak ada gigi mundur. Artinya, roda hukum dan kewenangan Kapolda Metro Jaya akan terus maju menggila siapapun warga DKI Jakarta yang tidak mematuhi aturan yang berlaku selama penanggulangan pandemi COVID-19. 5 tersangka yang sudah ditetapkan jika tidak segera menyerahkan diri akan segera ditangkap. Rizik Syihab yang mengendap-endap meninggalkan rumah sakit tanpa pamit agar keberadaannya tidak diketahui siapapun, rupanya keder dengan ketegasan Irjen Fadil Imran. Tidak terkecuali Panglima Laskar FPI dan Ketua Umum FPI, jika tidak menyerahkan diri maka Polda Metro Jaya akan memburu dan menangkapnya. Perlu pembaca ketahui, pelanggaran PSBB kerumunan yang berkaitan dengan Rizik Syihab setidaknya berakibat pada 5 pejabat di wilayah DKI Jakarta yang dicopot karena dinilai lalai menerapkan protokol kesehatan pada acara yang diselenggarakan oleh Rizik. Pejabat tersebut antara lain Irjen Nana Sujana, ia dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Metro Jaya. Kombes Heru Novianto, ia dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat. Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA Tanah Abang Sukana, Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andono Wari. Artinya, sanksi juga berlaku pada pejabat pemangku kewenangan yang dinilai lalai. Lalu apakah penyebabnya akan dibiarkan saja? Tentu saja tidak.
Rizik Syihab dan 5 tersangka lain harus mempertanggungjawabkannya. Jangan berteriak kriminalisasi ulama karena itu teriakan usang yang terdengar sumbang dan hanya untuk meraih simpati umat Islam. Memangnya kalau ulama melakukan kesalahan dan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia lantas bebas? Hadapilah dengan gentle. Jangan lantas berlindung di balik kedok agama hanya untuk berbuat semaunya sendiri dan meminta diistimewakan. Langkah penegakan hukum terhadap ormas-ormas radikal yang arahnya mengganggu stabilitas dan keamanan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia harus terus dilakukan. Melalui aparat kepolisian Republik Indonesia yang di-backup TNI, tentunya tidak akan tebang pilih dalam menggilas ormas-ormas yang membahayakan Republik tercinta ini. Dan apa yang telah dilakukan pihak Polri dan TNI mendapatkan dukungan dari ratusan ulama Nusantara panutan bangsa. Ratusan ulama itu bergerak menyikapi semakin tidak terkendalinya ormas-ormas radikal berkedok agama. Sejumlah ulama dari berbagai daerah seperti Jakarta hingga Jawa Timur, satu komando memberi dukungan penuh pada aparat kepolisian untuk jangan mundur dalam penegakan hukum pada ormas yang dinilai radikal, tentunya termasuk FPI, yang selama ini dikenal masyarakat luas sebagai ormas radikal intoleran. Ini pertanda bahwa para ulama Nusantara itu juga memberikan penilaian yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Meskipun para ulama tidak menyebutnya secara langsung, bahwa ormas keagamaan FPI memang ormas yang tidak perlu ada di bumi Indonesia ini. Para ulama juga mendukung TNI dan Polri dalam mengambil tindakan tegas terhadap tokoh yang mengatasnamakan agama, terhadap siapapun yang membuat kekacauan di masyarakat, terhadap ormas-ormas yang membahayakan NKRI, terhadap siapapun yang melanggar protokol kesehatan, juga terhadap siapapun yang menimbulkan terganggunya stabilitas nasional, termasuk melakukan hate speech, melakukan penghasutan, menyebarkan ujaran kebencian, dan menebarkan berita bohong. Ikut mendukung kepada para aparat, TNI, Polri, dan pejabat yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia untuk terus jangan mundur, jangan takut untuk melakukan penegakan hukum. Ujar Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur. Terima kasih Kiai. Mewakili masyarakat Indonesia pecinta NKRI dan masyarakat cinta damai, kami pun akan terus maju demi tegaknya Indonesia dengan segala kebinekaannya. Salam Indonesia damai. Bams Wong Soekarto.